Oh, ini ajaran sesat ini. Oh, ajaran sesat. Ini firman Tuhan yang sudah kita lihat 16 minggu, dan minggu malam ini kita akan lihat lebih dalam lagi. Ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi waktu mendengar pengajaran Yesus, mereka malah menganggap Yesus itu sesat. Yesus itu sesat. Yesus itu menistakan Allah. Bayangkan, karena mereka percaya dengan pendapat mereka, pengertian mereka. Ya. Mari kita lihat, apa sih ciri-ciri orang yang buta matanya dan degil hatinya? Apa ciri-cirinya? Apa sih ciri-cirinya mereka itu? Perhatikan baik-baik. Di sini ada 6 ciri-cirinya. Ya, kita perlu tahu ciri-ciri ini supaya kita juga bisa berkaca. Apakah saya termasuk orang-orang seperti ini? Ya. Ini perlu nih kita lihat. Apakah saya yang selama ini yakin saya dipanggil, dipilih, ternyata saya termasuk orang yang tidak dipanggil karena ciri-cirinya klop seperti saya nih. Mari kita lihat. Yang pertama adalah orang-orang yang buta matanya, degil hatinya. Yang pertama, mereka tidak mau datang kepada Yesus. Mereka tidak mau datang kepada Yesus. Dalam Yohanes 5 ayat 39 dan 40 dikatakan demikian. Kamu menyelidiki, nah ini perhatikan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Jadi orang-orang Yahudi, orang ahli Taurat, orang Farisi itu menyelidiki kitab-kitab suci. Dan kalimat yang dipakai, sebab kamu menyangka, ini Yesus katakan loh, sebab kamu menyangka, dalam bahasa aslinya, supaya kita maklumi, supaya kita mengerti apa sih yang dimaksud Yesus kamu menyangka itu. Dalam bahasa aslinya dikatakan dokeite. Artinya kamu berpikir, kamu menggunakan pikiranmu, kamu mempercayai pengertianmu. Jadi Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, dan kamu berpikir, dan kamu bersandar pada pengertianmu, bahwa dengan pekerjaan menyelidiki kitab suci, engkau pasti mendapatkan hidup yang kekal. Saudara dikasih Tuhan, Yesus spesifik mengatakan ini, bahwa orang-orang itu, orang-orang di kota-kota itu, mereka itu adalah orang-orang yang mengandalkan pikirannya, pengertiannya, keinginannya, saat dia menyelidiki kitab-kitab itu, dan mengambil kesimpulannya sendiri berdasarkan pikirannya, bahwa dengan menyelidiki itu, dia akan selamat. Dia akan mencapai hidup yang kekal. Kalau kita renungkan lebih dalam firman ini, saat dikatakan oleh Yesus, kamu menyangka, ini kamunya jamak ya, kamu menyangka, kamu menggunakan pikiranmu. Nah, setiap orang itu kan berbeda-beda pikirannya. Setiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang itu punya IQ berbeda-beda. Apa itu IQ? Intellectual quotient, tingkat kecerdasan. Berbeda-beda tiap orang. Belum lagi EQ-nya. Apa itu EQ? Emotional quotient. Apa itu? Tingkat emosinya berbeda-beda. Apakah saat dia menyelidiki Alkitab itu, kitab-kitab itu, apa mereka lagi senang, lagi susah, lagi sedih, lagi stres? Akan berbeda nanti hasil penangkapannya. Belum lagi tingkat SQ-nya. Apa itu SQ? Spiritual quotient. Apa itu spiritual quotient? Tingkat rohani. Apa tingkat rohani? Bukan tingkat pengetahuan teologi, bukan. Kalau tingkat pengetahuan teologi itu ada di intelektualnya. Kalau namanya spiritual quotient itu adalah, SQ itu adalah tingkat percayanya. Berbeda-beda. Jadi kalau si A, IQ-nya lebih tinggi daripada si B, maka saat dia menyelidiki kitab suci, kalau berdasarkan IQ-nya masing-masing, akan berbeda. Si A, EQ emosinya lagi susah, si B emosinya lagi bahagia. Maka saat dia menyelidiki kitab suci akan beda hasilnya. Si A tingkat kepercayaannya rendah, sementara si B tingkat kepercayaan imannya tinggi, SQ-nya tinggi, akan berbeda. Nah, bisa dibayangkan kalau tiga-tiganya berbeda, IQ-nya berbeda, emotional quotient-nya berbeda, spiritual quotient-nya juga berbeda,
akan berbeda. Makanya tidak aneh orang-orang yang menyelidiki kitab-kitab suci sampai hari ini dan akan seterusnya, yang mengandalkan dirinya, mengandalkan intelektualnya, mengandalkan emosinya, mengandalkan tingkat spiritualnya, akan menghasilkan yang berbeda-beda. Makanya banyaklah sekarang pengajaran-pengajaran yang tidak jelas, membingungkan orang-orang percaya. Dalam Alkitab dikatakan sesat. Ingat, kitab-kitab suci itu berisi firman Allah yang adalah roh. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Bagaimana mungkin intelektual kita bisa menjangkau Allah? Bagaimana mungkin emosional kita, perasaan kita bisa menyentuh Allah? Bagaimana tingkat spiritual yang kita buat sendiri itu bisa menjangkau Allah? Tidak bisa. Yang bisa menjelaskan firman Allah hanya Allah sendiri. Itu sebabnya dibutuhkan Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus yang menjelaskan firman Tuhan itu kepada si A, menjelaskan itu kepada si B, artinya siapa? Sumbernya sama, yaitu Roh Kudus. Maka apa yang dimengerti si A dan dimengerti si B akan sama. Karena yang menjelaskannya adalah Roh Kudus. Mungkin tingkat IQ-nya si A itu lebih tinggi, tingkat EQ-nya lebih baik, tingkat SQ-nya juga lebih baik dibandingkan si B. Yang IQ-nya lebih rendah, yang emosionalnya sedang terganggu, yang spiritualnya memang juga rendah. Tapi karena Roh Kudus yang menjelaskan, maka Roh Kudus akan menjelaskan sesuai dengan porsi masing-masing. Bagi orang-orang yang intelektualnya tinggi, dia akan menjelaskan dengan IQ yang tinggi. Bagi yang emosionalnya sedang terganggu, maka Roh Kudus akan menjelaskan dengan cara Roh Kudus sendiri untuk menenangkan orang itu untuk mengerti firman. Tapi bagi orang-orang yang IQ-nya rendah, ya Roh Kudus juga akan menerangkannya dengan cara yang bisa ditangkap oleh IQ rendah. Tapi karena yang mengajarnya sama, yaitu Roh Kudus, maka pengertian A dan B akan sama. Nah, itu sebabnya kita kalau mendengarkan firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, harus dipimpin Roh Kudus. Hasilnya akan sama kita semua. Tapi kalau mengandalkan intelektual kita masing-masing akan berbeda. Nah, ini contohnya orang-orang dalam Yohanes 5:39. Makanya di dalam ayat 40 Yesus katakan apa? Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi kitab-kitab itu sudah membuahkan nubuatan kesaksian tentang Yesus. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup kekal itu. Jadi mereka tetap aja buta. Karena bagaimana mungkin bisa mengerti firman Tuhan hanya menggunakan akal budi kita. Nah, itulah saudara dikasih Tuhan. Itu perlunya, ya, kita itu benar-benar mengenal firman Tuhan itu dengan menyelidiki dengan pimpinan Roh Kudus. Ya. Tapi saya S3 loh teologi ya. Iya, mungkin Anda secara IQ tinggi karena kita itu ada S3 teologi. Tapi dari segi SQ-nya, spiritualnya belum tentu. Orang justru yang tidak punya pendidikan teologi ya, tapi percaya benar sama Tuhan dan tidak perlu pembuktian apa-apa, itu tingkat imannya lebih besar di hadapan Tuhan. Jadi berbeda. Jadi tidak bisa kita mengandalkan IQ, EQ, atau SQ. Nah, tapi bagaimana untuk orang-orang yang dipanggil, dipilih, ditetapkan? Apakah mereka juga akan mengandalkan IQ mereka, mengandalkan emosional mereka dan spiritual mereka untuk datang pada Yesus? Apakah mereka mengandalkan itu? Ternyata saudara, untuk orang-orang dipanggil, dipilih, dan ditetapkan itu mereka tidak melakukan apa-apa. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saudara-saudara tahu, minggu lalu kita sempat membahas begini kan, firman Tuhan. Yang Yesus berkata begini, jika engkau berasal dari dunia, maka dunia akan mengasihi engkau. Tetapi engkau dipilih dari dunia, menjadi milik Kristus, sehingga dunia membenci engkau. Jadi kita dipilih dari dunia. Bahkan dalam Yohanes 6 ayat 44, Yohanes 6 ayat 44 dikatakan, Allah menarik kita dari dunia ini untuk diberikan pada Yesus. Perhatikan ya, dalam
Yohanes 6 ayat 44. Dalam Yohanes 6 ayat 65 dikatakan apa? Yohanes 6 ayat 65. Dia mengaruniakan kita kepada Kristus. Jadi sudah bisa bayangkan, kita ini tidak melakukan apa-apa, tidak menyelidiki, tidak melakukan ini, itu, segala macam. Tiba-tiba Tuhan memilih kita dari dunia ini, menarik kita dari dunia ini, dan memberikannya, mengaruniakannya kepada Yesus. Dan yang dikaruniakan pada Yesus pasti datang pada Yesus. Yang datang pada Yesus katanya tidak akan dibuang. Bahkan dalam ayat 39 dikatakan tidak akan hilang, bahkan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi sudah perhatikan bagaimana orang-orang yang dipanggil, dipilih itu ternyata luar biasa. Dia tidak melakukan apa-apa, malah Allah yang menentukan si A, si B, ini kamu sini. Kamu saya ambil dari dunia ini, kamu saya pilih dari dunia ini, kamu saya tarik. Ya, Yohanes 6 ayat 44 kata, menggunakan kata ditarik. Ditarik dari dunia ini, dan apa? Dikaruniakan, diberikan. Dalam Yohanes 6 ayat 65 dikatakan dikaruniakan. Dalam Yohanes 6 ayat 37 dikatakan diberikan kepada Kristus. Dan mereka pasti datang. Jadi kalau saya sekarang ini termasuk orang yang dipanggil dipilih, ternyata kedatangan saya kepada Yesus itu bukan karena upaya saya, bukan maunya saya, tapi maunya Allah. Pak Jo tahu dari mana maunya Allah? Ya ini kan Yohanes 6 ayat 39 dikatakan apa? Dan inilah kehendak Dia. Artinya kehendak Bapa itu. Sudah itu apa? Semua yang telah diberikannya kepada Yesus tidak akan hilang, bahkan akan dibangkitkan. Jadi bagaimana saya ini kalau sudah menjadi dipanggil dipilih, respon saya cuma satu, bersyukur. Dan saya tidak akan susah melakukan firman Tuhan yang berkata begini, bersyukurlah dalam segala hal. Tidak akan susah melakukannya, karena sudah mengerti, saya sudah diambil dari dunia ini, sudah ditarik dari dunia ini, untuk diserahkan, diberikan, dikaruniakan pada Yesus, dan saya tidak akan hilang, saya tidak akan dibuang, bahkan saya akan dibangkitkan. Apalagi, sudah aman saya, maka dia bisa bersyukur. Maka untuk dia juga tidak susah melakukan firman Tuhan yang mengatakan, bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan kepadamu, bersukacitalah. Tidak akan susah melakukan itu. Ada masalah, dia bisa mengerti bagaimana perilaku orang-orang bermasalah, seperti sudah kita bahas minggu lalu. Untuk dia masalah, penderitaan, apapun bukan suatu hal yang luar biasa. Itu adalah satu langkah proses untuk dia seperti Kristus. Malah dia bersukacita karena di balik penderitaan itu dia akan mendapatkan kemuliaan. Jadi kalau ciri orang-orang yang tidak dipanggil, mereka malah mengandalkan pikirannya, emosionalnya, spiritualnya untuk datang pada Yesus. Kalau tidak sesuai dengan kriteria dia, tidak sesuai dengan hasil pikiran dia, maka dia nggak akan datang pada Yesus. Saya sudah katakan tadi di sini. Perhatikan, tidak akan datang. Walaupun sudah menyelidiki kitab suci, tapi menggunakan akal budi pikiran perasaannya, kalau tidak masuk logika dia, tidak sesuai dengan keinginannya, ya dia nggak akan datang. Tapi sebaliknya orang yang dipanggil dipilih itu, bukan dia mau datang, dia diambil oleh Tuhan untuk datang pada Yesus. Itu bedanya jelas. Yang kedua, cirinya orang-orang yang tidak dipanggil, tidak dipilih itu, tidak percaya. Tidak percaya. Dalam Yohanes 12 ayat 37 dituliskan begini. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat, ingat mujizat adalah dunamis, mighty works, tanda-tanda karya besar Kristus termasuk pengajarannya, di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Tetap tidak percaya. Walaupun sudah tunjukkan tanda-tanda. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 1 22-24, dikatakan orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Memang orang Yahudi menghendaki tanda-tanda. Selalu ingin tanda-tanda. Tapi setelah melihat tanda-tanda, mereka nggak percaya juga. Kenapa? Karena ini dia tahu yang dikatakan Mesias yang mengeluarkan tanda-tanda ini akan disalibkan. Yaitu batu sandungan bagi mereka. Masa Mesias disalib? Bukankah Mesias ini menurut pengertian mereka, menurut harapan mereka, keinginan mereka, menurut pengertian mereka, Mesias itu akan memerdekakan mereka dari perbudakan Romawi. Bahkan murid
murid-murid Yesus yang dalam perjalanan ke Emmaus menyatakan. Mereka mengharapkan, menginginkan bahwa yang nama Mesias itu adalah membebaskan mereka dari perbudakan penjajahan Romawi. Padahal Yesus ke dunia ini bukan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya sementara. Yesus datang ke dunia ini untuk melakukan hal yang bersifat kekekalan. Membebaskan kita bukan dari kemerdekaan sementara di bumi dari penjajahan Romawi, tapi melakukan suatu memerdekakan kita dari suatu yang kekekalan, yaitu apa? Dari dosa. Karena kalau saya tetap dalam dosa, saya akan mengalami maut yang kekal. Dan Yesus memerdekakan saya dari maut yang kekal itu menjadi hidup yang kekal. Itu. Tapi aneh bin ajaib, banyak sampai sekarang orang percaya masih juga melihat ikut Yesus itu artinya saya diberkati secara duniawi. Bukan berbicara soal kekekalan. Dan kalau kita menjelaskan ini, itu nanti sajalah kekekalan. Jangan main-main dengan itu. Nanti tiba-tiba saudara dipanggil, udah terlambat gitu loh. Dan orang Yahudi suka tanda-tanda itu, ya, tanda-tanda itu yang sifatnya juga sementara. Mujizat-mujizat itu yang sifatnya sementara. Kita sama-sama tahu ya, definisi mujizat. Definisi mujizat, arti mujizat ialah satu solusi jalan keluar yang tidak datang dari manusia maupun dari dunia. Karena manusia dan dunia sudah tidak lagi bisa memberikan solusi apa-apa, maka tinggal solusi langsung dari Allah. Nah, itu dikatakan mujizat. Orang sakit parah, dokter katakan tidak ada harapan lagi. Tidak ada satu obat-obatan apapun, tenaga ahli apapun di dunia yang menyatakan kamu bisa sembuh. Tiba-tiba Tuhan memberikan solusi dan kamu bisa sembuh. Nah, itu yang mujizat. Ada kecelakaan, secara manusiawi tidak mungkin kau selamat. Tapi akhirnya kau selamat. Itu adalah solusi dari Tuhan. Maka katakan mujizat. Tapi orang lupa, itu mujizat yang ditunjukkan oleh Tuhan pada kita. Ya, itu mujizat Tuhan memang. Tapi orang lebih fokus ke situ. Yang sifatnya mujizat-mujizat yang sementara. Sementara bagaimana, Pak? Ya sementara ada di dunia. Karena kalau sudah tidak ada di dunia kan tidak ada lagi mujizat kesembuhan. Setelah saudara tidak di dunia kan tidak ada lagi mujizat selamat dari kecelakaan. Kalau saudara sudah tidak ada di dunia lagi, tidak ada kan mujizat gedung gereja saudara dibangun oleh orang menyumbang. Tiba-tiba menyumbang saudara. Nggak ada lagi kan. Nah, mujizat yang sifatnya kekekalan itu apa? Apakah mujizat yang sifatnya kekekalan? Bukan sementara di dunia, tapi kekal sampai selamanya. Apa mujizat itu? Ingat, mujizat adalah solusi yang diberikan Allah karena dunia dan manusia tidak bisa memberikan solusinya. Apa itu? Keselamatan. Keselamatan, benar sekali Bu, keselamatan. Karena apa? Tidak ada satu manusia dunia pun juga yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Kecuali mujizat dari Allah. Dan sifatnya itu kekekalan. Bukan hanya sementara di dunia, tapi sampai selama-lamanya. Saudara dan saya diselamatkan, itu bersifat kekekalan. Sampai selama-lamanya. Darah Yesus tertumpah, itu untuk menyelamatkan kita sampai selama-lamanya. Jadi kalau ada orang yang berpikir, bisa selamat, bisa enggak. Sekarang selamat, besok enggak. Yesus katakan, darah Kristus tidak mungkin tertumpah dua kali. Sekali aja. Nanti di dalam sesi terakhir, ya, saya lupa di minggu berapa. Minggu 20 mungkin. Sesi terakhir. Kita akan melihat. Pernyataan Yesus mengenai keselamatan itu sekali saja. Dan tidak lagi ada orang yang berubah. Nanti kita lihat. Oh, ada firmannya Pak? Ada. Hanya kita aja yang menyelidiki. Langsung aja bilang, nggak benar tuh Pak, sekali selamat tetap selamat. Ya nanti Yesus yang ngomong itu. Nanti kita lihat nanti itu di minggu 20. Dan saudara bisa perhatikan, itu adalah mujizat terbesar yang bersifat kekekalan, yaitu keselamatan. Tapi apakah orang-orang mereka Yahudi ini bisa melihat itu? Enggak. Mereka lebih suka tanda-tanda yang sementara. Nah, janganlah kita ini menjadi orang-orang yang seperti itu. Kita justru bersyukur karena kita sudah dapatkan satu mujizat yang solusi yang bersifat kekekalan, yaitu keselamatan. Jangan seperti orang-orang Yahudi ini.
Sehingga mereka tidak percaya. Gampang sekali tidak percayanya. Gampang sekali mereka tidak percaya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang dipanggil, dipilih, ditetapkan oleh Tuhan? Apakah percaya mereka juga karena tanda-tanda? Apakah percaya mereka itu karena mujizat-mujizat? Karena kalau berdasarkan tanda-tanda, berdasarkan mujizat-mujizat, itu sangat berbahaya. Kelihatan kan dari orang Yahudi, akhirnya tidak percaya juga kan? Sampai sekarang loh mereka banyak yang tidak percaya. Nah, kalau untuk orang-orang yang dipanggil, dipilih, sehingga dia percaya itu bagaimana? Dalam Yohanes 3 ayat 16, dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sudah tahu firman ini. Mari kita dalami firman ini. Di sini ada orang ya, bukan satu dua orang, banyak ini, termasuk hamba-hamba Tuhan juga banyak, yang menyatakan bahwa percaya di sini itu adalah respon kita terhadap kasih Allah. Jadi karena Allah menunjukkan kasihnya dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, maka kita meresponinya dengan percaya. Waktu mendengar penjelasan seperti itu, kami sedih. Apa dasarnya sampai mereka bisa menyatakan percaya kita itu adalah respon terhadap kasih Allah? Itu melawan firman, saudara-saudaraku. Firman yang mana, Pak? Nanti kita lihat. Kita lihat dulu firman yang ini. Di dalam bahasa aslinya, itu kata percaya, pisteu, itu bukan ditulis pisteu, tapi pisteuon. Apa itu pisteuon? Itu bentuknya adalah participle. Tenses-nya itu mood-nya adalah participle. Apa sih participle? Participle itu adalah satu tindakan ikutan, tindakan turutan dari satu tindakan utama. Jadi kata pisteuon itu adalah satu tindakan percaya, ikutan, turutan dari satu tindakan utama. Yang melakukannya adalah subjek yang sama. Apa tindakan utama dalam firman ini? Yaitu apa? Mengaruniakan anaknya. Siapa yang mengaruniakan anaknya? Allah. Jadi Allah melakukan tindakan utama, yaitu mengaruniakan anaknya. Nah, tindakan turutan dari Allah adalah membuat kita percaya. Jadi percaya itu bukan respon. Percaya itu adalah tindakan Allah kepada kita supaya percaya. Makanya Yohanes 3:16 ini harus diartikan sesuai dengan bahasa aslinya, sesuai dengan bahasa terjemahan bahasa Inggrisnya juga, adalah bahwa karena begitu besar kasih Allah, benar-benar begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah benar-benar mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang menjadi selalu percaya akibat kasih Allah sudah dinyatakan padanya dengan mengaruniakan anaknya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9, ya, 1 Yohanes 4 ayat 9. Saya dibacakan 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan begini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi yang membuat kita hidup itu siapa? Diri saya kah yang membuat saya hidup? Bukan. Allah yang membuat saya hidup. Makanya di Yohanes 3:16 dikatakan kita tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Usaha sayakah saya mendapat hidup yang kekal? Bukan. Allah yang membuat saya hidup yang kekal. Maka dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan supaya kita hidup olehnya, oleh Kristus yang dikaruniakan pada kita. Jadi percaya di sini bukan respon. Malah dalam Filipi, dalam Filipi 1 ayat 29, ya, saya bacakan Filipi 1 ayat 29. Dalam Filipi 1 ayat 29, Rasul Paulus menuliskan begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan dari diberi, ya.
bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Oh, jadi untuk percaya kepada Kristus itu ternyata dikaruniakan ya? Iya, diberikan. Itu bukan respon, saudara-saudaraku. Hati-hati menjelaskan kepada jemaat kita. Nanti jadi bertentangan dengan firman yang lain. Bertentangan dengan 1 Yohanes 4 ayat 9, bertentangan dengan Filipi 1 ayat 29, bertentangan dengan 1 Korintus 12 ayat 3. Kalau sampai kita menjelaskan Yohanes 3:16 ini bahwa percaya itu adalah respon kita. Bukan. Itu juga dikaruniakan. Jadi pada saat Allah mengaruniakan anaknya, dia melakukan tindakan ikutannya. Yaitu apa? Saat dikaruniakan kepada saya, dia juga membuat saya percaya. Supaya saya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Jadi bukan respon, tapi itu dikaruniakan. Maka dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan, kepadamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya pada Kristus, tapi juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Allah mengaruniakan percaya kepada orang yang dipanggil dipilih melalui kasih-Nya, melalui anaknya. Jadi sudah dikasih Tuhan, dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, dikatakan begini oleh Rasul Yohanes, sekarang kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah. Jadi orang-orang yang sudah merasakan kasih Allah, itu bukan hanya mengenal, dia sudah percaya. Dan bentuk kata mengenal di sini, dan percaya, itu dalam bentuk perfect, final, permanen. Jadi orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih, ditetapkan oleh Tuhan, maka dia akan mengenal kasih Allah itu tidak akan pernah berubah. Tidak ada dia bilang, sekarang Tuhan mengasihi saya, besok enggak. Tidak ada. Sifatnya adalah sekarang dan selama-lamanya. Sudah final, saya merasa saya mengenal kasih Allah. Dan saya percaya akan kasih Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup saya tahu dan saya percaya Allah mengasihi saya. Ini Yohanes memberitahukan kepada murid-muridnya. Maka dia gunakan kata kita. Kita itu siapa? Ya Yohanes sendiri dan murid-muridnya. Saya bayangkan, orang-orang yang dipanggil dipilih akan mempunyai pengertian firman seperti ini, akan kasih Allah itu. Jadi nggak akan lagi dia berdoa, Tuhan aku menderita, di manakah Engkau Tuhan? Apakah Engkau masih mengasihi aku? Itu bukan orang dipanggil dipilih. Orang dipanggil dipilih itu justru akan mengatakan, Tuhan aku mengenal dan percaya kasih-Mu, tidak akan pernah berubah. Dan kepercayaan itu ditimbulkan karena kasih Allah yang Allah karuniakan kepada saya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak dipanggil dipilih. Mereka malah menggunakan akal budi, pikiran, pengertian, perasaan, keinginannya untuk menentukan saya mau percaya atau tidak. Begitu dia tahu Mesias itu akan disalib, nggak percaya dia. Dia katakan batu sandungan. Itu baru respon. Jadi dia hanya percaya kalau sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia pikirkan. Itu dia baru dia percaya. Nah, itulah orang-orang yang tidak dipanggil dipilih. Berbeda dengan orang yang dipanggil dipilih, dia mendapatkan karunia dari Allah untuk percaya. Menerima kasih Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini nggak perlu tanda-tanda. Nggak perlu tanda-tanda mujizat-mujizat yang sifat sementara. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan mujizat yang lebih besar. Jadi rasa percaya dia bukan hanya karena lihat tanda-tanda, enggak. Untuk dia kalau mendapatkan mujizat, puji Tuhan.